Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kita akan bicara lagi update Timnas Indonesia, di mana Sintayong dan kru atau para asistennya sudah tiba kembali di Indonesia pada 11 Agustus ya, pada hari Minggu kemarin. Dan tentunya ini menjadi tanda bahwa persiapan Timnas Indonesia akan segera dimulai. Tentunya Timnas Indonesia belum berlatih sekarang karena para pemain masih sibuk dengan agenda-agenda klub mereka, dan juga Timnas juga belum bisa segera memulai latihan karena Sintayong juga tentu akan melakukan pemantauan terlebih dahulu, evaluasi terlebih dahulu, dan menunggu update-update terkait kondisi pemain yang sudah dipantaunya atau ada pemain-pemain baru yang akan dihadirkannya. Yang pasti Sintayong datang ke Indonesia setelah kualifikasi Piala Dunia putaran 2 lalu, akhir putaran 2 lalu, ini membawa motivasi yang lebih besar karena apa? STY datang dengan kondisi lebih sehat. Dia baru, kita tahu bahwa menjalani operasi ya dengan di Korea Selatan, sehingga dia harus istirahat beberapa waktu ya. Dan setelah itu dia juga sudah memastikan kontrak baru. Lalu ada juga hal yang membuatnya lebih termotivasi, yaitu Golden Visa. Dia mendapatkan Golden Visa dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, sehingga dia mendapatkan keistimewaan untuk masuk ke Indonesia. Tidak perlu sering-sering mengurus visa karena Golden Visa diberikan kepada orang-orang khusus, yang investor atau orang-orang berpengaruh yang berguna untuk Indonesia, termasuk Sintayong yang sudah mengangkat sepak bola Timnas Indonesia. Kembali ke persiapan Timnas Indonesia, yang pastinya dia dan para asisten pelatih, termasuk yang anyar yaitu Yeom Ki-hun, pelatih asisten baru yang akan melatih khusus untuk striker. Tentu harus ada pembicaraan dulu. Pelatih striker ada, pelatih kiper khusus ada. Nah, dua sektor ini memang harus dilatih secara khusus. Sebenarnya striker tidak harus secara khusus ya, tapi Timnas Indonesia ada kasus khusus ya, harus ada treatment khusus karena para striker kita tidak bekerja dengan maksimal, tidak sesuai harapan, sehingga Sintayong, PSSI juga sepakat untuk menghadirkan pelatih striker, Yeom Ki-hun. Dan tentunya di beberapa waktu ini, sampai mungkin akhir Agustus lah baru ada kejelasan ya siapa pemain yang akan dipanggil. Sintayong akan evaluasi dan juga mungkin memantau pemain-pemain yang ada. Dan dia motivasi dia juga besar karena beberapa pemain menunjukkan perkembangan positif. Memang ada beberapa pemain yang belum mendapatkan klub, Marcelino yang tinggal menunggu waktu ya, Tom Haye tinggal menunggu kejelasan saja sampai akhir Agustus ini. Tapi menurut saya dalam waktu dekat ini akan segera selesai. Juga beberapa pemain Timnas tampil cukup bagus dengan klub. Calvin Verdong, Jay Itjes, Rafael Struijk di ADO Den Haag. Di lokal kita ada Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, dan mungkin ada beberapa nama baru yang dipantau oleh Sintayong. Sampai akhir Agustus nanti, saat BRI Liga 1 berjalan, dia akan terus memantau. Kita tunggu apakah ada kejutan dari Sintayong di beberapa hari ke depan, karena pastinya dia akan mencari pemain yang lebih baik lagi. Tidak tertutup kemungkinan
untuk memanggil pemain baru atau pemain lama rasa baru. Contohnya yaitu Elkan Bagot yang ya sudahlah, sebaiknya dipanggil lagi karena Bagot sudah mendapatkan klub baru, Blackpool, klub League One atau Divisi 3 di Liga Inggris. Masalah-masalah ini akan segera dipecahkan oleh Sintayong dalam beberapa hari ke depan. Dan kita berharap skuad sebelumnya tetap dihadirkan dengan beberapa evaluasi tentunya. Dan apakah ada kejutan, kita tunggu saja. Dan yang menarik lagi update-nya itu soal striker naturalisasi. Ya, untuk matchday 1 dan 2 di kualifikasi putaran 3 Piala Dunia, mungkin belum ada ya striker baru naturalisasi. Tapi untuk bulan Oktober kemungkinan ada. Dan itu terungkap dari postingan oleh Romeni. Oleh Romeni ini naik turun ya. Sempat diberitakan tidak jadi gabung, tapi belakangan dia memberi sinyal bahwa semuanya berjalan cukup baik. Dia memang masih harus berpikir, harus mempertimbangkan beberapa hal. Karena pindah warga negara itu sama artinya dia membuang kesempatan main dengan timnas Belanda. Tapi dalam hatinya dia sebenarnya sudah mau, hanya perlu berpikir saja beberapa waktu. Dan tanda-tanda dia akan segera gabung itu sudah terlihat karena dia menjawab seperti itu kepada pertanyaan netizen Indonesia. Dan kita tentu senang karena oleh Romeni bagaimanapun striker yang cukup ideal, punya postur tinggi, dan tentu pemahaman taktik yang baik karena main di Eropa. Dan juga, meski belum ada kabar terbaru sih, saya berharap di Oktober nanti juga ada Mauro Zylstra. Nah, kalau dua pemain ini, Ole dan Mauro Zylstra gabung, fantastis, udah cukup lah menurut saya skuad timnas. Karena pecahan yang kurang atau kepingan yang kurang di timnas Indonesia itu yaitu posisi striker. Dan Mauro Zylstra dan Ole Romeni bisa jadi jawaban bagi timnas Indonesia menghadapi persaingan yang berat. Dan kita tahu bahwa kita menargetkan posisi 3 dan 4. Itu tak mungkin dilakukan kalau striker tidak bisa mencetak gol. Kini sudah ada pelatih khusus striker. Nah, ditambah dengan striker yang bagus, kita akan semakin garang di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Dan tentunya harapan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 pertama kali ini akan tentu memberi semangat kepada kita semua. Indonesia, negara pecinta sepak bola yang sangat merindukan prestasi besar ini. Demikian teman-teman ulasan saya soal kehadiran Sintayong di Indonesia beserta para staf. Ini artinya timnas akan segera bersiap lagi. Terima kasih atas perhatiannya dan salam olahraga.